Oke, halo Simber. Jadi hari ini adalah hari terberat kita semua karena beberapa jam yang lalu kita barusan menyaksikan live-nya atau graduation stream-nya Minato Aqua. Yang mana setelah graduation stream-nya ini, kita nggak akan melihat VTuber yang bernama Minato Aqua lagi. Yaitu kita cuma bisa melihat kenang-kenangannya dia. Jujur ini adalah satu hal yang berat juga buat saya ya. Hal yang berat bagi gue karena Minato Aqua adalah salah satu VTuber yang gue ikutin dari tahun 2020 sampai sekarang. Jadi sekitar udah 5 tahun gue ngikutin beliau. Waktu itu, ini gue cerita sedikit. Jadi waktu itu gue lagi bosan nontonin Fubuki. Karena Fubuki adalah VTuber pertama gue. Gue bosan nontonin beliau. Dan akhirnya gue ketemu streamingnya si Minato Aqua. Yang mana itu lagi streaming main Apex sama si Toa. Gue kalau nggak salah. Dan setelah gue nontonin streamingnya itu, entah kenapa gue ngerasa kayak, wah ini boleh nih untuk gue ikutin. Sehingga pada akhirnya sampai sekarang gue masih mengikuti beliau. Dan ya udah, dari yang gue cari tahu tentang graduation streamnya ini, alasan apa untuk streaming itu adalah perbedaan pandangan atau visi dari Hololive itu sendiri. Jadi Hololive maunya begini, tapi aku maunya begitu. Jadi ya udah, karena udah beda pandangan ini, makanya aku memutuskan untuk graduation. Dan itu katanya beberapa member itu sudah diumumkan sejak 3 bulan yang lalu untuk sesama member. Jadi makanya selama kurang lebih 3 bulan itu mereka mempersiapkan graduation streamnya sama mempersiapkan ya pengumumannya itulah. Jujur kalau dalam pandangan gue itu sendiri, Aqua itu adalah salah satu VTuber yang karakteristiknya itu berbeda. Cara dia bermain game, cara dia berinteraksi sama viewer, itu adalah satu hal yang menurut gue cukup unik gitu loh. Termasuk ketika dia main Apex. Itu pas dia main Apex, apalagi sama Toa dan Suisei, itu adalah salah satu momen terbaik yang pernah ada. Karena tiga ini kalau udah ngumpul beneran dari real star mainnya itu beneran di Apex tuh beneran bagus, enggak juga, tapi lucu aja kalau gue bisa bilang. Kita balik ke graduation streamnya ini. Pas gue nonton graduation streamnya, entah kenapa gue ngeliat satu hal yang cukup membanggakan dari Hololive, yaitu di awal kita dikasih lihat tentang CEO-nya itu, yaitu si Yago bertemu dengan Aqua, saling ngobrol, saling menyampaikan perasaan terima kasih. Terus kemudian si Aqua juga memberikan surat kepada manajernya. Itu adalah satu hal yang coba bisa gue bilang bagus untuk Hololive karena masih mau mengakui VTuber mereka itu. So, kedepannya pas gue menonton konsernya itu, gue ngerasa ada satu hal yang gue rasakan juga kepada Aqua, yaitu dia menahan sedih, terutama pas 3 lagu terakhir di mashup-nya itu. Kalau nggak salah itu dia nyanyiin itu pokoknya sebelum berakhir, kan ada jeda tuh sebelum Aqua Hero Palette. Itu di 3 lagu terakhir dia ada rasa kayak pengen mengeluarkan kesedihannya juga, tapi dia menahan itu selama 3 lagu. Itu gue ngerasa, wah ini beneran dia memang nggak pengen graduation juga sebenarnya. Sehingga pada akhirnya pas selesai mashup itu, dia akhirnya break minum air. Dan minum airnya itu beneran ada sejeda 1 menit lebih. Terus ngobrol-ngobrol, dan di momen Aqua Hero Palette itu adalah momen yang dia udah nggak bisa nahan tangisannya.
By the way, ini gue nonton barengan beberapa orang di grup, juga di DC juga ada, di Discord sama di grup WhatsApp. Gue ngobrol sama mereka dan akhirnya ya, kita sama-sama ngerasa sedih, kita sama-sama ngerasa nangis pada saat mendengarkan Aqua Europa League. Karena akunya sendiri aja membawakan lagunya dengan sedih, apalagi kita sebagai fans, kita juga sama-sama sedih melihat itu. By the way, ini sebelum gue bikin videonya, gue sempat research beberapa hal. Jadi di graduation streamnya Aqua kali ini, pendapatan aku untuk stream terakhir kali ini adalah 4 miliaran, 4, berapa miliar gitu kalau dirupiahkan. Dan itu salah satu yang terbesar di Jepang juga, dan salah satu terbesar di Indonesia. Itu adalah gaji terakhir dari fans untuk Aqua, dan gue salah satu orang yang termasuk untuk mengirimkan super chat juga di sana, walaupun gak seberapa, tapi itu adalah salah satu hak wujud gue suka sama Aqua, suka secara kontennya dia gitu loh. Mungkin segini aja dulu dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin ini adalah bacot terpanjang gue tentang ngomongin soal VTuber, tapi ya memang di sini gue pengen meluapkan sedihnya gue juga terhadap Aqua, dan memang gue pengen lebih ingin berbagi juga sama kalian terkait tentang kalian itu sedihnya juga sama nggak sih kayak gue, atau malah mungkin berbeda pandangannya sama gue. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Sampai jumpa Simper.